Bukan begitu Pak Bisri? Betul. Atau pengen karena apa? Lillahi ta'ala. Adapun lebihnya dapat insentif, ya ambil itu mah. Kami ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah kongko bareng Kiai, tanggal berapa? 4 ya. 4 Desember 2020. Semoga selalu semangat. Saya beberapa hari ini nunggu WA, ini nggak ada WA ya. Kalau kata Bapak Akew ini di luar SOP. Gitu. Karena Bapak Capon juga harus sesuai job description. Jadi saya tunggu-tunggu. Ketika Pak Bisri yang bicara, saya anggap tidak bicara. Karena bukan tugasnya. Gitu Pak Bombom. Ya. Karena tugasnya itu Bapak Sukma yang menghubungi Kiai. Ternyata yang menghubungi Bapak Bisri. Jadi saya tidak anggap menghubungi ya. Karena di luar tugas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amina ya rabbal alamin. Pada kitab yang pertama kita masih ngaji sebagai anak-anak, yaitu tentang ayyuhal walad, wahai anakku. Ini seakan-akan Imam Al-Ghazali menasehati kita, karena kita adalah anak Al-Imam Al-Ghazali dari sisi keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Hukiya anna rajulan min bani Israila abadallaha ta'ala sab'ina sanatan fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu 'alal malaikati fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadati la yaliqu bihi dukhulul jannah. Ya. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajidil ajra. Selama kamu tidak bertugas, maka kamu tidak dapat duit, bahasanya begitu. Selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak dapat ganjaran. Gitu. Selama kamu, kata orang blok sonono yang majadog bae, ya kan? Blok reon majadog bae lu, ya kan? Maka kamu nggak akan dapat apa-apa. Makanya kudu gerak ke sono ke sini, ya kan? Ngeloyog begitu. Barusan ada yang ngeloyog ke rumah saya, begitu, bawa-bawa sesin. Pengaji, ini sesin saya. Emang kenapa? Atuh tukernya mah beras, kata ya Allah. Nah, dengan barokah ngeloyog gitu, sesin berubah jadi beras, begitu. Coba sesinnya didiemin baik mah enggak jadi beras. Kira-kira begitu. Nah,
Gitu. Jadi malam ta'mal, selama kamu tidak amal, maka kamu tidak akan dapat ganjaran apapun. Selama kita tidak beramal di dunia, tentu kita tidak akan dapat apapun di akhirat. Berarti intinya dunia gitu, akhirat mentar. Ya. Ini jelas, ini nasihat. Oi, berisik deh. Lagi ngaji mengas saya. Ya. Malam ta'mal lam tajidil ajra. Selama kamu tidak beramal, maka kamu tidak dapat ganjaran apapun. Kalau tidak amal banyak sodakoh, kamu tidak dapat ganjaran sodakoh. Kalau kamu tidak beramal sholat, maka tidak dapat ganjaran sholat. Kalau kamu tidak beramal di Bandara Soekarno-Hatta, maka kamu tidak akan dapat ganjaran 4.200.000 dari AP2. Gitu. Gitu kan ya? Kalau kamu misalnya tidak mengikuti standar operasional prosedur di dalam melaksanakan tugas sebagai wali Allah di muka bumi, yaitu apa wali Allah di muka bumi? Yang ngurusin bumi. Dalam arti kemarin hari Minggu alhamdulillah kerja bakti. Itu wali-waliullah itu yang kerja bakti. Ya kan? Kenapa? Petugas Allah di muka bumi untuk kemakmuran kampung kita. Maka insya Allah akan dapat ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya dapat insentif dari Bapak Lurah. Ntar tapinya. Di akhiratnya ketika dapat melaksanakannya dengan penuh pendalaman, maka tentunya ada malaikat yang nyatet. Begitu. Alhamdulillah. Terus apakah dengan amal kita terus dapat ganjaran, terus pantas kita masuk surga? Kira-kira begitu. Ya kan? Atau gua sholat mah sholat ini kan, puasa seakan-akan udah paling dia yang menuju surga. Ya kan? Begitu. Yang gak sembahyang mah misalnya nggak dapat surga, belum tentu juga. Karena surga itu yang punya Gusti Allah. Terserah Gusti Allah itu mah, ya kan? Tapi piraku amat judulnya, piraku amat, ya kan? Piraku amat. Kalau disayang mah piraku amat gitu. Nah, ada salah satu laki-laki dari orang Israel. Tahu Israel, Pak? Sono di ya dekat lah. Pintu kapuk belah sono dikit naik pesawat. Israel itu sekarang apa yang mengitari Masjidil Aqsa, ya kan? Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, ya kan? Ada Masjid Aqsa Palestina. Nah, sekarang negara Palestina dilingkup sama orang Israel semua. Oh. Ya, jadi susah emang. Soalnya senjatanya hebatan dia, ya kan? Kita mau masih pakai jepretan, mau tinggal pakai tembak-tembak doang. Gitu. Aduh, payah kitanya. Karena orang Yahudi hebat-hebat, orang Nasrani hebat-hebat, ya kan? Dulu sejak zaman dinasti Abbasiyah, Andalusia, Spanyol, orang Islam hebat-hebat. Jadi negara adidaya. Sekarang kebalik. Sekarang kebalik. Soalnya apa? Soalnya kebanyakan kita itu mungkin kurang semangat nyari duit yang banyak, begitu.
semangat muter otak yang banyak, kurang semangat aja sebenarnya. Jadi sekolahnya apa ya, lu sekolah nggak kira-kira amat lu, misalnya begitu ya. Sesuatu yang nggak kira-kira berarti rada bangor gitu kan. Ya kan, sekolahnya tidak semangat, nyari duitnya tidak semangat, terus bertarungnya juga kurang semangat gitu ya. Maka pantas orang mana-mana itu, orang Jepang hebat-hebat hanya mengandalkan otak doang. Apalagi kita sebenarnya, kita bukan hanya mengandalkan otak tapi mengandalkan rohani. Wah, itu pasti jauh lebih hebat gitu. Makanya kalau seluruh umat Islam di Indonesia ini mengandalkan otak dan ruhnya, pasti Indonesia itu jadi negara adidaya. Tinggal kita pites tuh yang si apa namanya, Presiden Prancis ngehina-hina itu gampang, karena kitanya kaya gitu. Kalau kita mau embargo gardu listrik, belinya dari Prancis ya. Mati lampu. Repot. Kenapa? Dia kaya, kitanya payah gitu. Maka di sini saya memotivasi bagaimana umat Islam kita ini jadi negara hebat, jadi orang kaya lah, nyari duit yang banyak udah. Apalagi anak muda tuh ente gitu, Japonnya duit yang banyak. Pokoknya udahlah. Dibilang lu bagedug ya, hubud dunia belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kemarin kan saya bilang ada orang malam bulan puasa habis isya dia harus kerja ke bandara sampai kagak keburu taraweh. Terus iri dia sama orang yang taraweh di Rawalini. Saya pikir, kamu nggak perlu iri. Taraweh itu hukumnya sunnah. Nyari duit buat bini hukumnya wajib. Maka kalau kamu nungguin taraweh di Rawalini, meninggalkan perkara wajib untuk perkara sunnah, itu nggak masuk menurut saya. Nyari duit aja lah. Pikir saya begitu. Kalau begitu Pak Bisri. Jangan kelihatannya, waduh ahli ibadah. Justru ibadah nyari duit biar lebaran punya duit, bini kagak manyun. Wah, itu jadi ibadah lebih besar itu kan. Ibadah lebih besar itu hukumnya wajib nyari duit. Maka jangan sampai ada orang lagi datang ke rumah saya minta beras. Nah, ini kan kita ini, bangsa kita, warga kita gitu. Orang ke rumah yang rada bagusan apa? Tapi nggak apa-apa lah. Tuhan Allah menggerakkannya ke rumah saya, ya nggak apa-apa. Ya, begitu kira-kira. Emang susah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, susah. Nah ini, apakah kita mau masuk surga ini mengandalkan amal kita? Ada cerita begini, wahukia, diceritakan anna rajulan, seorang laki-laki dari Israel. Ya, Israel dulu tapinya. Abadallah, yang beribadah kepada Allah, sab'ina sanatan, 70 tahun. Farada ayyajluwahu alal malaikah. Lalu Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada para malaikat. Fa'arsala Allahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengutus satu malaikat, yukhbiruhu, yang memberikan informasi bahwa si lelaki itu bersama dengan ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun itu tidak pantas buat masuk surga. Wih, ya ada informasi. Bang Bayodowi, lu ibadah nih 70 tahun gak pantas masuk surga. Begitu. Falamma balaghahu qala al-abid. Ketika informasi itu sampai, nih seorang laki-laki itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Fayan bagi lana an na'budahu, maka sudah sepantasnya bagi kami untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Falamma raja'al malik al-malaku qala, ketika
malaikat itu pulang, ia berkata kepada Allah, ilahi anta a'lamu bima qal, wahai Tuhanku, engkau maha mengerti apa yang ia ucapkan. Bukannya sedih, malah jawabnya, lah nggak apa-apa lah, orang saya diciptakan untuk ibadah. Kami diciptakan untuk ibadah, maka sudah sepantasnya kami ibadah. Gitu. Lalu Allah berkata kepada malaikat itu, idan huwa lam yu'rid an ibadatina. Ya. Setelah diinformasikan bahwa amalnya itu tidak cocok, tidak pantas baginya masuk surga, tetap dia melaksanakan ibadah dan tidak berpaling sedikit pun, karena memang saya diciptakan untuk beribadah, maka sudah sepantasnya saya ibadah kepada Allah. Maka kata Allah, ia tidak berpaling sedikit pun, maka kami, kata Allah, aku dengan sifat karomku tidak berpaling darinya. Katakan, saksikan wahai malaikat, inni qad ghafartulah, bahwa aku, kata Allah, telah mengampuninya. Berarti kita ibadah ini semata-mata ya karena ibadah kepada Allah, bukan cuma urusan dapat duit atau ganjaran surga, begitu ya kan. Makanya besok para waliullah, ini kekasih Allah, apalagi ditambah pemuda hari Minggu, ayo kerja bakti lagi ya kan. Begitu. Mudah-mudahan saya udah bangun. Saya tiap malam Minggu itu saya tidurnya habis subuh. Yang ada ngaji setiap jam 12 malam selesai subuh. Ngobrolnya selesai subuhnya mah, ngajinya mah paling sebentar ya kan. Gitu. Ya. Jadi bukan kerja bakti itu bukan karena pengen di alam tetangga, atau pengen karena apa? Lillahi ta'ala. Adapun lebihnya dapat insentif ya ambil itu mah. Ya kan? Dapat rokok ambil, dapat ini ambil. Tapi bukan karena itu. Udah ibadah kepada Allah, maka kalau kita niatnya bukan semata-mata karena ganjaran surga, maka tentunya Allah juga tidak hitung-hitungan sama kita. Sebagaimana cerita ini, seorang laki-laki di Bani Israel yang 70 tahun ibadah dan ia tidak berpaling sedikit pun. Nah, luar biasa ya kan? Ini bisa kita jadikan contoh gitu. Ya. Jadi dia nggak birian ibadahnya. Jadi ibadah itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita puasa, banyak sekali ibadah. Ketika Bapak Uki dia ibadah, mengabdikan dirinya kepada Allah untuk keberlangsungan ngaji malam Sabtu, diskusi kongko bareng kiai, maka juga itu ibadah. Halo. Ketika dia tidak hitung-hitungan, maka insya Allah Allah pun gak hitung-hitungan sama dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu, ya kan? Tapi harus sesuai dengan job description-nya, SOP gitu. Kalau tukang desain, Bapak Capon ya kan, Bapak Nur Hidayatullah, bikin banner, bikin apa, logo, mainnya komputer ini gitu kan. Kalau menghubungi kiai, Bapak Amil Sukma, ya kan? Gitu. Kalau Capon yang menghubungi saya, maaf saya tidak terima, karena di luar tugasnya. Saya mengikuti sesuai arahan Ketua Garisa. Sebagaimana diskusi kami pada malam apa itu saya lupa, gitu. Bukan begitu Pak Bisri? Betul. Jadi sesuai arahan jadi.